Suara pintu berbunyi. Mamaku membuka pintu sembari terheran dan bertanya, "Loh, Altar, kamu kok pulang lagi?" Tanya mama terheran. "Aku itu terlambat lagi, Ma. Pak Zainal udah ngunciin pagar sekolah." Jawabku cemberut sambil masuk ke rumah. "Makanya kalau dibangunin itu jangan susah," ujar mama mengomel. "Ya udah sih Mama, Altar minta maaf," sahutku cuek. Mamaku hanya diam dan kembali menutup pintu. Sedangkan aku berjalan menuju ke kamarku di lantai 2 hendak mengganti seragamku. Aku lupa dengan sarapan yang ditawarin mama sebelum berangkat ke sekolah tadi. Mudah-mudahan mama masih menutupnya dengan jejaring saji. Aku langsung ke dapur berharap demikian, dan ternyata memang masih tersaji. Seperti pertama aku melihatnya sebelum berangkat ke sekolah tadi. Aku lalu melahapnya saja. Setelah selesai dengan sarapanku, aku lalu berbaring di sofa ruang tamu rumahku, tanpa melakukan apa-apa. Dan tiba-tiba pikiranku itu timbul lagi, kalau aku ingin mengajar teater di sekolah dasar. Segera aku mengambil beberapa lembar kertas, pulpen, dan laptop. Pertama-tama aku berpikir membuat konsep pelatihanku seperti apa, lalu cara melatihku harus bagaimana, serta cara bersikapku harus seperti apa dengan para bocah. Ya, pikirku karena mereka semua masih SD dan tidak mungkin aku kasar dengan mereka. Setelah semuanya selesai menjadi sebuah surat proposal yang kucakar sedemikian rupa, kini aku berpikir tentang cerita karangan yang akan kupraktekkan kepada mereka melalui teori terlebih dahulu. Tidak sulit dan juga tidak gampang aku membuat cerita itu sesuai dengan porsi mereka. Menurutku cerita dongeng anak juga bisa. Mungkin seperti Cinderella yang akan kucampurkan dengan Putri Tidur. Benar gak sih? Oke. Konsep telah selesai. Cerita juga sudah kusiapkan. Sekarang waktunya membuat surat permohonan di laptopku. Calon sekolah dasar yang akan menjadi targetku itu tidak jauh dari rumahku. Jarak dari rumahku mungkin kurang lebih 150 meter. Dengar-dengar sekolah itu menerapkan 2 jadwal dalam sehari. Ada beberapa tingkatan kelas yang masuk pagi dan ada pula beberapa tingkatan kelas yang masuk jam siang. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13.00. Waktu jam pulang anak SD yang masuk pagi sudah usai, berganti dengan anak yang masuk jadwal siang. Aku tidak pikir terlalu lama lagi. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Akhirnya aku ngeprint surat pernyataan itu dan memasukkannya di map berwarna hijau. Dengan semangat dan sergap, aku langsung menuju Rio. Tapi sebelum itu aku tidak lupa berpamitan dengan mamaku yang duduk di sofa ruang tamu berhadapan denganku saat itu. "Mama, Altar pergi dulu ya. Assalamualaikum," ujarku sambil berjalan menuju pintu keluar dari rumahku. "Waalaikumsalam," jawab salam dari mamaku yang tak bertanya kemana aku akan pergi. Aku sudah sampai di sekolah dasar tersebut. Saat baru masuk gerbang pagar sekolah, aku melihat ada beberapa anak-anak kelas 1 sampai 4 berlarian ke sana kemari. Mungkin mereka menunggu bel masuk pelajaran siang dimulai. Ada juga anak yang menggemaskan sedang menangis karena sesuatu yang entah apa. Mungkin dia masih kelas 1 atau 2. Lucu sekali mereka. Ada yang sedang bermain bola dan bolanya mengenai lengan kananku yang saat itu tengah berjalan mencari ruang guru. Tiba-tiba datang seorang bocah ke arahku, hendak mengambil bola yang ditendangnya tadi. "Maaf ya kakak, aku nggak sengaja." Permohonan maafnya terhadapku yang sangat lucu dan menggemaskan. "Nggak apa-apa, Dek. Oh iya, ruang guru ada di sebelah mana, Dek?" Tanyaku mengingat tujuanku ke sekolah ini. Bocah ini memberitahuku ruang guru yang ternyata sudah berada di sebelah kananku. "Oh, makasih ya, Dek. Hati-hati mainnya," sahutku sambil tersenyum manis terhadapnya. Bocah itu lalu pergi, dan aku langsung masuk ke ruang guru tersebut dengan menghela nafas terlebih dahulu. Oh, matilah aku. Aku tiba-tiba merasa nervous dan kaku. Aku harus membuka kata tanya apa pada saat itu. Jadi langsung saja aku menegur guru yang pertama kulihat melintas tepat di depanku. Permisi Bu, ruangan kepala sekolah ada di sebelah mana ya?" Tanyaku nervous berusaha sopan. "Sebelumnya ada keperluan apa ya, Nak?" tanya bu guru tersebut. "Saya ingin mengajukan permohonan untuk mengajar ekstrakurikuler, Bu." Pintaku mulai memberanikan diri. "Maaf sebelumnya, Nak. Kalau saya boleh tahu dalam bidang apa ya?" tanyanya lagi. "Seni peran dan teater, Bu," jawabku meyakinkan. Dia tampak terkejut dengan pernyataanku itu. "Wow, kebetulan yang kayak gitu belum pernah ada di sini. Menarik juga ya. Oh iya, nama saya Bu Irma," ujarnya yang menjulurkan tangan hendak berkenalan denganku. Aku lalu memberi tanganku seraya memperkenalkan diriku juga. "Saya Altara, Bu," ujarku bersemangat. Tuh,
Kamu kebetulan loh ketemu saya. Soalnya saya ini sekretaris kepala sekolah. Kalau gitu tunggu ya. Saya lihat beliau dulu di ruangannya. Tapi sebelumnya saya bisa minta berkas kamu, Nak? Oh, ini Bu, silahkan. Jawabku seraya bersemangat memberikan map hijau berisi berkas tersebut. Oke, kamu duduk di situ dulu ya. Ujar Bu Irma menunjuk salah satu kursi meja guru di ruangan tersebut. Firasatku ini akan menjadi baik. Respon Bu Irma membuatku bersemangat dan yakin. Aku jadi tidak sabar untuk melihat anak-anak lucu yang akan menjadi calon muridku nanti. Sekitar 3 menit aku menunggu, Ibu Irma tampak baru keluar dari salah satu ruangan. Sepertinya ruangan itu milik kepala sekolah. Altara, kamu dipersilahkan masuk dengan beliau. Wah, terima kasih banyak, Bu. Yes, aku dipersilahkan masuk menghadap Bapak Kepala Sekolah. Permisi, Pak. Ucapku enggan seraya perlahan membuka pintu ruangan Kepsek. Ya, duduk, Nak. Jawabnya mempersilahkanku duduk. Aku pun duduk berhadapan dengan beliau, dan saat itu obrolan dimulai. Saya benar-benar setuju dengan ide kamu. Mungkin tujuan kamu agar semua anak-anak di sini bisa lebih mendalami jiwa serta bakat seninya. Benar kan? Tanya kepala sekolah membuka obrolan. Aku tersenyum. Menurut saya, seperti layaknya kota ini, Pak. Tidak akan banyak bangunan tinggi dan bentuk-bentuk yang bagus jika tak berawal dari gubuk kecil dengan lebar 4x4 yang dibangun oleh tangan seni dari manusia itu sendiri, Pak. Jelasku memperlihatkan kedewasaan. Kamu anak yang cerdas, Altara. Kamu masih pelajar ya? Saya masih kelas 1 SMK, Pak. Kepala sekolah tidak berbicara apa-apa selain menjodorkan tangannya sambil tersenyum kepadaku. Tanda setuju dan berkata, ajari mereka melihat duniamu, Altara. Wow, kepalaku sebentar lagi meledak sampai di luar. Waduh, makasih, Pak. Sahutku dengan perasaan sangat bangga. Aku lalu keluar dari ruangan dengan perasaan yang sangat bangga, sehingga rasanya aku ingin berteriak. Tapi Bu Irma ternyata berada di depanku, menungguku keluar dari ruangan kepala sekolah. Sekarang, kita pergi ke kelas kosong tempat kamu mengajar nanti. Dan besok, saya akan mencari calon murid untuk kamu bina. Tapi sayangnya, hanya kelas 5 dan 6 saja. Karena hanya mereka yang masuk pagi. Gak apa-apa ya? Jelas Bu Irma. Oh, iya Bu. Kebetulan saya memang cuma mau mengajar kelas 5 dan 6 saja. Soalnya jadwal pulang sekolah saya itu jam 3 sore. Dan mungkin saya akan mengajar pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau bisa mulai Sabtu besok juga nggak apa-apa, Bu. Jelasku pun pada Bu Irma. Oh, bagus kalau kayak gitu. Yuk, kita langsung saja, kata Bu Irma. Aku dan Bu Irma langsung menuju ke sebuah kelas kosong tempatku melatih di hari Sabtu besok. Kelasnya masih sedikit berdebu, tapi tidak masalah pikirku. Bisa saja sebelum calon muridku latihan, aku menguji mentalnya dengan menyuruh mereka membersihkan kelas tersebut. Setelah selesai melihat kelas tersebut, aku langsung mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma dan memohon untuk pamit. Bu Irma terlihat bersemangat juga melihatku, dan aku merasa sepertinya di sekolah itu memang hanya aku yang pertama kali membuka kelas seni tambahan dan menjadi guru termuda pada saat itu. Aku pulang ke rumahku setelah itu. Mulai mempersiapkan diriku berkaca di depan cermin kamarku dan mencoba mulai berperan seperti guru. Mulai dari cara menyapa, konsep mengajar, hingga konsep cerita. Ya ampun, Altara, ayolah. Mereka semua cuma anak-anak. Tidak terlalu sulit kok. Benakku berkata demikian, berusaha menenangkan diriku sendiri. Oh tidak. Tiba-tiba khayalanku itu muncul. Semua anak-anak akan menertawaiku. Dan banyak anak-anak yang saling melempar-lempar kertas satu sama lain. Ada juga yang berkelahi, menangis, minta pulang cepat. Tidak! Aku berteriak sekuat mungkin berusaha membuyarkan khayalanku tentang sadisnya anak-anak SD yang akan membunuhku. Altar, kamu kenapa? Terdengar jeritan mama yang berteriak dari bawah. Gak apa-apa kok, Mama. Teriakku meyakinkan mama. Malam tiba. Baiklah, aku pasti bisa melakukannya besok. Sabtu pagi kembali menyinari. Hari ini aku tidak terlambat dan mulus-mulus saja menjalani hariku ke sekolah. Singkat saja aku cerita tentang di sekolah hari ini. Kalian ingat Pak Zainal? Ya, dia mengejarku dari pagar hingga ke ujung sekolah yang luasnya sama seperti dari rumahku hingga ke sekolah dasar tempatku mengajar. Dia berhasil menggapaiku.
Dan lagi-lagi aku menerima apes. Uang saku 10.000 ku diambil olehnya untuk menebus kesalahanku yang kemarin. Gila. Loh pak, kemarin kan gak kena. Tuntutku tegas. Tetap saja kamu gak sopan. Jangan seperti itu lagi. Udah, sini uang kamu, minta Pak Zainal. Wah, ini pemerasan terhadap siswa namanya pak, celoteku seraya mengambil uang di kantungku. Ya, apa boleh buatlah. Dengan terpaksa, aku ikhlaskan saja. Makan tuh uang pemerasan. Aku langsung menuju ke kelasku dan mulai belajar. Aku terus merasa gelisah menunggu waktu yang berjalan seperti siput. Dan akhirnya, kini waktu menunjukkan pukul 14.00. Ya, sekaranglah waktunya. Sekarang giliranku yang mengajar. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku sudah minta izin dengan mama tentang hal ini. Jadi ketika aku mengajar, aku sudah siap dengan membawa baju ganti yang akan kukenakan di toilet sekolahku. Baiklah, ini dia. Aku langsung saja mencari Bu Irma untuk menanyakan tentang muridku yang dia janjikan kemarin. Bu, murid-murid saya sudah datang ya? Tanyaku pada Bu Irma di pintu depan ruang guru. Kayaknya belum nak, mungkin sebentar lagi. Oh iya, kamu gak usah pakai kelas kosong yang kemarin ya. Kepala sekolah menyarankan saya mengenakan kelas 6A untuk kamu. Itu kelas pagi yang tidak terpakai dengan kelas siang. Jadi kamu tidak usah repot-repot membersihkan, ujar Bu Irma memberi saran. Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya. Kalau begitu saya langsung saja ke kelas itu Bu, menunggu murid-murid saya di sana, ungkapku. Iya, kelasnya yang itu ya, menunjuk ke arah kelas 6A. Aku lalu berjalan menuju kelas 6A, hendak menunggu murid-muridku di sana. Saat aku baru masuk ruangan kelas tersebut, aku merasa sangat nervous. Ternyata ada satu orang anak laki-laki yang sudah menungguku sambil tertidur di atas meja bagian pertengahan. Gak apa-apa Sarah, dia cuma tertidur. Menunggu kamu, ayo bangunkan dia, ujar naluriku yang berusaha menenangkan diriku sendiri. Dek, adek, dek, ayo bangun. Aku berusaha membangunkannya, yang tertidur menutupi wajahnya di atas meja dengan kedua tangannya. Saat dia terbangun, dia langsung melihatku, dan aku sudah pastikan dia akan menjadi pemeran utamanya di teater Cinderellaku. Ya ampun, pola wajahnya manis sekali. Sangat terbentuk dengan dagunya yang runcing dan rahangnya yang berpola. Alisnya yang panjang berbentuk dan tipis seperti busur panah. Matanya yang sipit dengan tatapan sayup. Bibirnya tampak merah dan tipis. Kulit wajahnya yang lumayan putih ditambah tubuhnya yang terlihat atletis. Aku langsung bertanya siapa namanya. Dek, sudah lama menunggu ya? Nama kamu siapa? Tanyaku padanya dengan lembut. Tapi anak ini terlihat bingung menoleh ke arah kanan dan kiri, seolah mencari teman-temannya. Dan dia diam tidak menjawab pertanyaanku. Dan anehnya lagi, anak ini langsung mengambil tas yang digantung di belakangnya tanpa menghiraukan atau berkata satu kata pun terhadapku. Dia pun langsung berjalan keluar kelas tanpa berbasa-basi denganku. Aku seperti merasa bersalah. Dan apakah aku salah bicara? Aku benar-benar bingung. Tapi sudah pasti, tampaknya dia bukan salah satu dari muridku. Sepertinya dia hanya ketiduran sehingga dia ketinggalan teman-temannya saat pulang sekolah. Ya kali. Tapi masa iya sih dia bisa tidur sampai jam 3 sore? Padahal jam pulang anak-anak kan tepat pukul 1. Tahu ah. Anak ini sangat mengundang rasa penasaranku. Saat hendak dia melewati pintu kelas 6A, aku tidak memutuskan pandanganku. Aku melihatnya sampai habis keluar dari pintu. Dan ternyata dia kembali berjalan mundur ke pintu kelas dan diam-diam mengintip ke arahku. Lucu sekali mukanya yang terlihat bingung dan menggemaskan sambil menatapku itu. Aku hanya melempar senyum manis terhadapnya. Seraya berusaha terlihat kalem dan ramah. Lucu sekali. Dia lagi-lagi tidak menghiraukanku dan langsung pergi. Tapi dari ekspresinya tadi, dia sudah pasti penasaran denganku. Entahlah. Dan untuk kali ini aku biarkan saja dulu. Beberapa menit kemudian, murid-muridku mulai datang bergerombolan memakai pakaian training. Sontak ternyata khayalanku yang kemarin tidak terjadi. Mereka semua terlihat dewasa dan mau mendengar perkataanku. Konsep demi konsep aku terapkan untuk mengajar mereka. Tapi untuk 3 kali pertemuan ini, aku menyiram mereka dengan beberapa teori, pengertian, dan lain-lain mengenai panggung teater. Sampai mereka benar-benar paham dan siap untuk praktik berperan sesuai peran mereka yang kuberikan masing-masing. Aku juga memberikan mereka waktu jeda untuk beristirahat. Namun di saat mereka beristirahat, kembali lagi terlintas wajah anak tadi yang membuatku begitu penasaran. Wajahnya sangat polos seperti orang bingung tapi terlihat menggemaskan, manis, lucu, dan pasti ada sesuatu di balik kebimbangannya itu. Apalagi sambil melihatku.
Aku harap bisa bertemu dengannya lagi. Dan kurasa tidak susah, karena sekolah ini tidak terlalu besar. Tapi waktu yang mungkin menghalangi aku bisa bertemu dengannya, karena dia masuk kelas pagi di sekolah ini. Waktu menunjukkan pukul 17.20, dan ya, waktu mengajarku telah usai. Murid-muridku yang jumlahnya 5 orang laki-laki dan 7 perempuan harus beristirahat untuk bersiap liburan hari Minggu besok. Sampai aku bertemu dengan mereka lagi di hari Senin. Dan kembali lagi, aku berharap dapat bertemu anak misterius itu lagi. Siapa dia? Bersambung guys. Ditunggu ya.